Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ini, Yesaya menyerukan agar bangsa Israel bangkit. Ia memotivasi dan menyemangati bangsa Israel yang sudah kembali ke Yerusalem. Setelah mereka kembali ke Yerusalem, nampaknya ada sesuatu yang membuat mereka sulit untuk bangkit. Ada banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan, yaitu memulihkan Yerusalem, membangun kembali Bait Allah, tembok Yerusalem, dan menata sumber daya manusia, umat Allah, sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka akan memperoleh kejayaan bila mereka mau bangkit dan bergerak. Nabi Yesaya memahami bahwa ada kesulitan untuk memulihkan Yerusalem, yakni mereka memiliki mental pembuangan. Mental pembuangan dimaksud adalah selama 70 tahun terbuang ke Babel, mereka tertindas, menderita, dan terasing. Dan selama itulah mereka tidak memiliki prakarsa, tidak memiliki ide, hampa, dan tidak berpengharapan. Nabi Yesaya menubuatkan tentang datangnya keselamatan dan pemulihan atas bangsa Israel, bahwa mereka tidak akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan lagi. Nas ini berbicara tentang masa depan yang cerah bagi bangsa Israel, di mana mereka akan mengalami keamanan, kedamaian, dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan berfirman, "Engkau tidak akan mendengar lagi tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu." Tuhan menjanjikan bahwa kekerasan atau kerusuhan, kebinasaan, dan keruntuhan tidak akan dialami oleh orang-orang yang bersama dengan Allah, dan juga bagi mereka yang merasakan kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan keselamatan. Pesan yang disampaikan Nabi Yesaya merupakan harapan akan masa depan yang lebih baik, di mana Tuhan akan melindungi dan memberkati umatnya. Saat bangsa Israel mengalami kesulitan dan penderitaan akibat dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan, Tuhan Allah datang dan akan memulihkan umatnya dan menjanjikan damai sejahtera bagi umatnya. Ketika Allah hadir, maka damai sejahtera akan terjadi. Hal ini diimpikan oleh semua orang. Ketika sedang mengalami kesulitan, ada yang menolong. Ketika sedang berduka cita, ada yang menghibur, memberikan kekuatan dan sukacita. Bila kita sudah merasakan kehadiran Allah yang memberikan pertolongan dan pemulihan sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut, karena Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi situasi kehidupan. Dalam Yesaya 60 ayat 18, Tuhan juga berfirman, "Tembokmu akan kau sebutkan selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian." Tembok kota mereka akan menjadi simbol keselamatan dan perlindungan. Pintu-pintu kota mereka akan menjadi simbol pujian dan syukur kepada Tuhan. Artinya, sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk memuji dan menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi juga di tempat kita, di mana kita bekerja, di sekolah, dan juga di rumah. Yang menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita dapat menjadi saksi kasih dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Nas ini menguatkan kita. Kita diingatkan akan pengalaman umatnya yang saat itu mengalami kesulitan dan penderitaan ketika berada di pembuangan Babel.
Dalam situasi yang demikian, Allah tidak meninggalkan umat-Nya. Dia senantiasa menyertai umat-Nya. Dia tahu apa yang sedang dialami umat-Nya. Demikian juga yang kita alami. Tuhan Allah akan menguatkan iman dan pengharapan kita agar dapat bertahan dalam masa-masa sulit. Dia tetap mengasihi kita dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dialah yang akan menguatkan dan memenangkan kita dari kesulitan dan penderitaan yang sedang kita alami. Untuk segala perbuatan Allah di dalam hidup kita, kita patut bersyukur dan bersukacita atas segala kebaikannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kabar baik bagi kami. Secara khusus bagi umat-Mu Israel. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan. Tidak ada lagi kebinasaan atau keruntuhan. Dan Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai berkati kami dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.